apa namanya, dalam proses advokasi ini kita berharap kan tujuannya itu nanti menjadi hal yang lebih baik ya, ada perbaikan dan perubahan dari sisi kebijakan. Tadi teman-teman juga sudah menyampaikan tentang kebijakan, dan ini memang erat kaitannya dengan publik ya, atau masyarakat atau komunitas, karena menyangkut kepentingan bersama seperti itu, sehingga sangat urgent sekali misalkan nanti saat melakukan upaya-upaya yang sistematik dan terorganisir tadi, maka harapannya benar-benar bisa mempengaruhi, membawa ke arah perubahan tadi, sehingga kebijakan itu menjadi yang awalnya mungkin bisa kita bilang tanda kutip kontra ya terhadap kegiatan yang akan kita lakukan, nanti jadi pro gitu, bahkan sangat mendukung gitu ya kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, advokasi ini memang bukan revolusi gitu ya teman-teman, sebuah perubahan besar yang signifikan gitu, tetapi lebih kepada upaya atau usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti sarana prasarana gitu ya yang ada, kemudian proses-proses politik dan juga legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Jadi kita mengikuti mengikuti proses yang memang berlaku gitu ya, kemudian mencari dukungan dari pihak-pihak atau perwakilan tertentu, kemudian memanfaatkan semua saluran yang memang kita bisa manfaatkan untuk melakukan proses perubahan ini gitu ya, hingga akhirnya nanti sistem yang berlaku itu bisa mendukung gitu ya, ataupun pihak-pihak yang telah kita advokasi itu bisa mendukung ke arah kebijakan yang semestinya tadi kita ingin rubah, kita ingin susun sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan atau tujuan yang akan kita capai. Nah, kemudian terkait dengan selain itu, advokasi ini juga biasanya gitu ya pada umumnya, karena memang dalam proses kenapa kita melakukan advokasi tadi ya, tentu karena ada sasarannya dan juga punya tujuan tertentu, dan dibalik itu semua tadi berawal dari permasalahan. Tadi ya teman-teman ingat di awal mengapa sih kita melakukan advokasi, karena memang berawal dari sebuah permasalahan. Jadi ada permasalahan yang memang harus kita selesaikan, dan salah satunya itu melalui advokasi ini gitu. Nah, biasa dalam proses advokasi tentu dari permasalahan yang telah kita gali, kita mengetahui kan ya teman-teman, ada pihak-pihak yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu ya, tanda kutip. Nah, di sini ada korban kebijakan dalam tanda kutip ya sebagai subjek utamanya. Jadi karena kenapa dikatakan korban kebijakan? Karena memang dia tidak mendapatkan gitu ya apa yang semestinya bisa didapatkan, kemudian sesuatu hal yang memang tadi belum baik gitu ya dicoba untuk diperbaiki, ataupun kalau dalam konteks kesehatan gitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap kesehatan itu yang ingin diubah gitu ya menjadi kebijakan yang pro terhadap kesehatan. Nah, kemudian boleh menjadi alat siapa saja yang ingin memperjuangkan dan merubah ya kebijakan untuk tegaknya keadilan sosial. Jadi advokasi ini sangat boleh dilakukan oleh siapapun gitu ya, bahkan oleh masyarakat awam sekalipun gitu ya, orang-orang yang misalkan tidak bergerak di bidang tertentu, tetapi mengetahui gitu ya bahwa ada perubahan yang semestinya dilakukan, kemudian melakukan advokasi, itu sangat-sangat boleh gitu ya, apalagi di negara kita yang demokratis gitu ya teman-teman. Maka dalam perubahan atau perjuangan untuk menuju ke perubahan sosial tadi itu diperbolehkan. Dan intinya, jika ada yang memang tidak adil gitu ya, belum baik dan belum sesuai dengan semestinya, dengan aturan yang ada gitu ya, maka itu sangat-sangat boleh gitu untuk ditegakkan oleh siapapun. Nah, mungkin ini teman-teman identik ya dengan perpolitikan gitu ya, atau apa ya, istilah-istilah dalam politik. Nah, kalau kita di sosial mungkin ini sudah menjadi hal yang tidak asing ya teman-teman ya, kata-kata advokasi ya, kalau di FISIP mungkin ya, ataupun di prodi-prodi ilmu politik, maka mereka udah menjadi makanannya sehari-hari ya istilah advokasi ini gitu. Nah, tetapi dalam kita pun di kesehatan masyarakat kita sangat membutuhkan yang namanya advokasi gitu ya. Kenapa? Nanti kita akan ulas lebih jauh ya. Kemudian maka dikatakan di sini bermain dalam arena politik tanpa harus menjadi politisi. Nah gitu. Nah mungkin kalau politisi itu kan identik misalkan orang yang tergabung dalam, ataupun misalkan tergabung di DPR, DPD dan lain-lain gitu ya, ataupun
menjadi perwakilan daerah dalam suatu lembaga gitu, ataupun orang yang tergabung dalam partai tertentu dan lain-lain. Nah, itu mungkin kita identik dengan politisi ya, tetapi dalam advokasi ini kita bisa gitu berperan dalam arena politik, karena kalau teman-teman mungkin di awal-awal ini belum ya mendapatkan mata kuliah politik kesehatan ya. Kalau tidak salah politik kesehatan itu mungkin nanti di peminatan AKK ya, kalau tidak salah. Nah, nanti bahkan kita di kesehatan masyarakat pun gitu, nanti kita akan mendapatkan yang namanya mata kuliah politik kesehatan gitu ya. Karena politik itu kan intinya tujuannya gitu ya, tujuan akhirnya itu harapannya bisa untuk kebaikan masyarakat ya, untuk kesehatan bersama misalkan, ataupun tujuannya itu intinya untuk masyarakat itu menjadi lebih baik secara bersama-sama gitu ya, tujuan akhirnya. Nah, oleh karena itu membutuhkan daya cipta dan imajinasi yang tinggi, terutama dalam kegiatan lobby, kampanye, pengerahan aksi massa. Nah, dalam advokasi ini pun memang dibutuhkan yang namanya kreativitas gitu ya, karena nanti kita dalam situasi dan kondisi tertentu itu sangat mungkin gitu ya, kita harus melihat peka terhadap peluang-peluang, kira-kira di sisi mana ya saya bisa melakukan advokasi ini gitu ya. Misalkan kan kalau ada kegiatan tertentu ada yang namanya lobby gitu ya, lobby-lobbyan atau proses lobbying gitu ya. Nah, kemudian kampanye, misalkan kampanye itu menyampaikan gitu ya ke khalayak, ke masyarakat terkait dengan suatu hal gitu ya, menginformasikan agar mereka juga mendukung. Kemudian mengarahkan aksi massa, jadi melibatkan juga banyak orang gitu ya, masyarakat untuk bisa terlibat dalam aksi tersebut. Nah, sehingga di sini memang membutuhkan kreativitas masing-masing individu ataupun kelompok tadi yang mengikuti ataupun berniat untuk melakukan advokasi, karena harus memahami ya kira-kira peluang ataupun situasi kondisi apa nih yang bisa saya manfaatkan untuk melakukan advokasi. Nah, mungkin sekarang teman-teman sambil membayang-bayangkan tuh masih ini ya, masih kayak gimana ya bentuknya gitu ya, nanti sembari berjalan sambil kita konkretkan gitu bagaimana sih kira-kira yang bisa kita lakukan. Nah, tadi ya mengulas kembali tentang definisi advokasi. Jadi advokasi itu merupakan proses komunikasi yang terencana untuk mendapat dukungan dan keputusan untuk pemecahan masalah. Ya, jadi digarisbawahi ya, ini juga merupakan salah satu proses komunikasi, kemudian tujuannya itu mendapat dukungan. Kemudian selain dukungan juga ada solusi nantinya ya yang didapatkan dari proses tujuan kita mendapat setelah hasil akhir kita melakukan advokasi. Kemudian mirip dengan definisi kesehatan masyarakat gitu ya, ilmu dan seni. Jadi merupakan suatu ilmu dan seni juga dari sudut pandang keilmuan, dan tidak ada formula baku teman-teman. Jadi tidak ada yang saklek gitu ya, advokasi itu wajib harus seperti ini gitu ya, karena dalam prosesnya nanti yang namanya ini berkaitan dengan sosial ya, masyarakat, maka pasti akan menemui yang namanya ketidaksesuaian ataupun hambatan-hambatan, ataupun ada yang tidak mungkin bisa sama di daerah satu dengan daerah lain gitu ya, ataupun dalam instansi satu dan instansi yang lain punya budaya kerja dan kebijakan yang berbeda. Nah, maka itu tidak ada formula baku teman-teman, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Dalam advokasi ini bisa jadi 1 dan 1 itu sama dengan beberapa gitu, maka tidak bisa kita menyamakan dengan keilmuan yang lain. Keberhasilannya diperoleh bila direncanakan secara sistematis, tetapi tetap perlu adanya perencanaan, teman-teman. Karena kita mengetahui ya dalam ilmu-ilmu kita juga di kesehatan masyarakat, ketika kita merencanakan sebuah program, merencanakan sesuatu upaya-upaya yang kaitannya nanti kita ingin mendapatkan sesuatu atau memperoleh tujuan sesuatu, maka itu harus direncanakan secara sistematis. Jadi dalam proses advokasi ini pun nanti juga ada perencanaan-perencanaan gitu ya, tidak yang serta-merta kalau kita ya udah kita lakukan advokasi atau tidak usah atau seperti apa gitu ya, maka butuh yang namanya direncanakan. Jadi membaca peluang, mungkin ada plan A, B, C, D gitu ya, karena nanti ketika menemui hambatan tertentu maka melakukan plan yang lain gitu, maka tetap harus diperhatikan dalam proses perencanaannya yang secara sistematis. Nah, tadi jadi intinya digambarkan seperti ini ya teman-teman, jadi sebuah upaya atau proses yang dilakukan dengan bijak, memang artinya tetap mematuhi aturan-aturan, prosedur, kemudian ketentuan yang berlaku yang ada di masyarakat,
sehingga bukan berarti kita melanggar aturan-aturan yang ada gitu ya. Kemudian menggunakan informasi tepat dan akurat. Jadi di sini dalam proses advokasi ini pun kita harus menggunakan data-data, kemudian informasi-informasi yang tepat dan akurat yang sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tadi ya seperti di awal, maka harus ada informasi yang memang kita sajikan berdasarkan hasil analisis kita gitu ya, mengapa ini dikatakan masalah, mengapa ini perlu diperbaiki, mengapa ini perlu dicarikan solusi gitu ya. Kemudian tadi kita melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari pihak-pihak tertentu yang nanti bisa membantu kita untuk merubah kondisi itu gitu, bisa membantu kita untuk melakukan perubahan sosial, bisa membantu kita untuk mencapai sebuah kebijakan yang mendukung. Nah, mungkin ini beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar ya teman-teman, dan biar lebih mudah gitu ya, kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Jadi advokasi, sosialisasi, pemberdayaan, dan mobilisasi. Dari advokasi terlebih dahulu di sebelah kiri ini ya teman-teman. Jadi advokasi itu memang ditujukan untuk pembuat kebijakan. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun kepada pembuat kebijakan atau stakeholder yang memang berpengaruh, yang memang memiliki wewenang nantinya untuk membantu kita membuat perubahan-perubahan tadi. Kemudian yang dihasilkan tadi berupa harapannya ada kepedulian, ada dukungan, dan nanti tindakannya itu bisa mengarah kepada hal-hal yang mendukung perubahan yang kita inginkan. Tadi maka hasil akhirnya berupa dukungan. Kemudian kalau misalkan sosialisasi, nah sosialisasi ini bisa kita arahkan misalkan ke organisasi ataupun tokoh masyarakat gitu ya. Dan itu harapannya mereka bisa mendapatkan pemahaman hingga akhirnya nanti punya tindakan tertentu juga dan ikut melaksanakan kegiatan yang kita harapkan juga. Nah, di sini makanya outputnya yaitu keterlibatan dari tokoh masyarakat ataupun organisasi tertentu ataupun stakeholder tertentu. Kemudian kalau di pemberdayaan, istilah pemberdayaan ya ataupun community development, di sini kita juga sasarannya organisasi atau tokoh masyarakat atau stakeholder tertentu yang harapannya nanti bisa mewujudkan kemampuan gitu ya. Kalau masyarakat itu dari yang belum mampu menjadi mampu gitu ya, yang dari tidak berdaya menjadi berdaya. Nah, harapannya nanti ada perubahan perilaku juga di sini dari masyarakat yang akhirnya nanti outputnya itu berupa kemandirian. Kemudian kalau mobilisasi, nah ini untuk masyarakat umum ya, biasanya identik dengan masyarakat yang lebih luas gitu ya kalau mobilisasi. Nah, di sini harapannya nanti ada kebersamaan gitu ya, jadi dari semakin banyak pihak yang ikut itu akan semakin baik, dan ada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan bersama gitu sesuai dengan tujuan, kemudian ini akan outputnya berupa gerakan dari masyarakat tadi gitu ya. Jadi berhasil menggerakkan masyarakat tadi sebanyak-banyaknya dari sisi kuantitas sehingga nanti bisa diberdayakan dalam hal-hal tertentu ataupun melakukan suatu bersama yang sifatnya memang membutuhkan sumber daya manusia yang banyak atau lebih banyak gitu. Maka ini bisa dimanfaatkan mobilisasi atau menggerakkan masyarakat. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Ya, silakan Angel. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya Ibu, tadi kan ada pengertian mengenai meletakkan korban sebagai subjek utama. Misalnya Ibu dalam suatu permasalahan ada seorang pasien yang menjadi korban malpraktik yang membuat ia meninggal. Keluarga korban itu ingin sebuah keadilan, namun mereka berasal dari keluarga yang berasal dari keluarga yang tak mampu, sehingga ia tak dapat menuntut pihak rumah sakit. Nah, kita sebagai nakes itu Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja atau kita membantu? Mengingat kembali kita adalah bagian dari rumah sakit tersebut. Baik, terima kasih ya. Sudah ada tambahan? Oh, ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Angel. Jadi tadi kasusnya berarti ada kondisi dokter itu malpraktik gitu ya. Kemudian ada korban yang dikorbankan, pasien yang dikorbankan gitu. Dan pasiennya sampai meninggal dunia gitu ya Angel ya.
Ya. Nah, jadi di sini kan itu tanda petik malpraktik ya. Berarti ada kejadian malpraktik di mana ada kesalahan dokter gitu ya diagnosisnya. Tetapi kita perlu menggali lagi. Berarti kira-kira itu masalahnya di mana gitu ya. Perlu di sini ada tindak lanjut gitu ya untuk menggali dari sudut pandang medis itu gitu ya. Tadi salahnya itu di mana, kemudian dari sudut pandang hukum gitu ya. Jadi itu kesalahannya di mana. Nah, di sini berarti misalkan kita nih sebagai tenaga kesehatan masyarakat yang juga bekerja di rumah sakit tersebut nih gitu kan. Nah, maka kita sebagai nakes gitu yang bekerja di rumah sakit itu juga memiliki apa namanya? Etika gitu ya, etika yang harus kita perhatikan. Jadi di samping itu tapi kita juga harus profesional gitu ya sebagai profesi kita yang juga gitu ya tadi salah satunya misalkan dalam hal ini ingin menggunakan sarana advokasi gitu ya untuk menyuarakan keadilan bagi korban dari malpraktik ini tadi. Nah, biasanya kalau sepaham saya ya, sepanjang perjalanan, maksudnya kalau kita baca di berita ataupun ada kasus di rumah sakit, biasanya kan kalau ada kondisi malpraktiknya memang harus ada tindak lanjut kayak gitu ya. Tidak boleh berhenti yang ya udah biarinlah namanya juga salah gitu ataupun dokternya malah menutupi ataupun rumah sakitnya menutupi ya. Nah, semestinya gitu ya, idealnya kita misalkan kita nih sebagai tenaga kesehatan masyarakat, maka kita bisa ikut terlibat untuk membantu tadi menindaklanjuti hal tersebut, jadi tidak menutup-nutupi, tetapi meninjau dari sudut pandang medis dan hukum tadi. Jadi berdasarkan tata aturan yang ada seperti apa. Bukan berarti kita ingin memojokkan rumah sakit kita gitu ya, tetapi memang kalau misalkan ada kondisi malpraktik kan memang semestinya harus ada tindak lanjut ya, harus ada penggalian lebih lanjut apakah ini salahnya itu di bagian mana gitu. Dan ini bukan berarti kita tidak bisa ya kalau misalkan kita mau menghidupkan korban kembali gitu ya, tetapi yang bisa kita lakukan ini jangan sampai terjadi kembali gitu ya malpraktik ini dengan kasus serupa ataupun kasus yang lain di rumah sakit tersebut atau di rumah sakit yang lain gitu. Maka ini menjadi hal yang perlu kita tindak lanjuti. Maka nanti kita sebagai apa namanya tenaga kesehatan masyarakat, misalkan kita membantu dalam proses advokasi ataupun proses penindaklanjutan masalah tadi, ya tadi kita harus benar-benar secara objektif gitu ya melihat membantu proses itu dari sudut pandang medis bagaimana gitu ya proses apa yang memang perlu diperbaiki di sana, dan dari sudut pandang hukum dan tata aturan itu dari sisi mana nih yang perlu diproses secara hukum misalkan. Nah gitu, jadi ada proses yang memang harus ditindaklanjuti, tidak hanya dari satu sisi saja gitu, Angel. Mungkin Angel ada tanggapan? Baik Ibu, sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kembali Angel atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan kembali? Mohon maaf sebelumnya Bu, izin masuk. Ya, silakan Sela. Saya ingin bertanya Bu, di sini yang di bagian sosialisasi. Contoh, kita ini bersosialisasi di tokoh masyarakat, di suatu lingkungan masyarakat, yang dimana mereka ini mengikuti keterlibatan pada saat sosialisasi. Tapi pada saat setelah mereka mengikuti keterlibatan, tetapi mereka tidak ada pemahaman atau tindakan. Mereka hanya kayak, oh iya, sudah mengikuti sosialisasi ya, sudah tidak ada pemahaman yang mereka tanam di dalam diri mereka sendiri. Itu bisa dikatakan kita kita sukses dalam mengedukasi kesehatan di tokoh masyarakat tersebut atau tidak, Bu? Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya, Sela. Ya, jadi dari masing-masing gambar ini ya, advokasi, sosialisasi, pemberdayaan, mobilisasi, ini kan bagian idealnya seperti ini gitu ya. Dan kita dalam turun ke masyarakat ataupun nantinya misalkan benar-benar melakukan advokasi, sosialisasi, pemberdayaan dan mobilisasi ini tidak menutup kemungkinan kita akan menemui kondisi yang tidak ideal gitu ya. Pasti akan ada hambatan-hambatan ataupun berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti teori yang kita pelajari hari ini misalkan ya. Nah, oleh karena itu misalkan dalam proses sosialisasi kita mensosialisasikan tentang
suatu hal misalkan tentang vaksinasi misalkan ya kepada RT tertentu ataupun RW tertentu nih, kita udah mengundang tokoh masyarakatnya, sudah mengundang organisasi setempat gitu ya. Nah, kemudian di situ kan mereka yang kita harapkan kan keterlibatan dalam proses vaksinasi itu misalkan ya. Nanti goalnya misalkan di RT RW itu mau mengadakan proses vaksinasi dan mengajak masyarakatnya juga untuk mengikuti kegiatan vaksinasi massal misalkan. Nah, di situ maka agar kita melihat pemahaman dan tindakan, makanya kita kan dalam menyusun program, dalam mengadakan kegiatan-kegiatan itu kan perlu menetapkan namanya tujuan ya di awal. Sehingga kita bisa mengukur saat di akhir tujuan ini apakah sudah tercapai 100% atau masih 75%, 50%, ataupun misalkan tujuan kita 5, yang tercapai 5-5-nya, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi disesuaikan dengan tujuan kita di awal untuk kita melihat sejauh apa indikator keberhasilan dari kegiatan kita gitu ya. Tapi proses ini mesti kita lakukan dan harapannya nanti keterlibatan misalkan masyarakat, tokoh masyarakat tadi dalam vaksinasi itu bisa benar-benar terlibat. Nah, maka nanti dalam evaluasinya kita melihat sejauh mana pemahaman masyarakat, kemudian tindakannya seperti apa gitu. Mungkin saat kita melakukan sosialisasi dengan 10 orang tokoh masyarakat, ya memang tidak 10-10-nya mungkin bisa mengikuti gitu ya, atau memahami atau langsung bertindak kayak gitu. Nah, maka bisa jadi dari 10 orang itu hanya 5 orang gitu yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan kegiatan kita. Maka yang paling penting kita telah melakukan ya sosialisasi itu dan menentukan tujuannya seperti apa, nanti tinggal dievaluasi gitu ya, kira-kira berapa orang nih yang sudah tercapai pemahamannya, tindakannya, apakah mereka benar-benar terlibat gitu ya. Kemudian yang sisanya atau yang belum tercapai ini kira-kira karena apa? Nah, itu bisa dianalisis lebih lanjut jika memang mau melanjutkan sosialisasi ataupun kegiatan lain di sana seperti itu. Tapi idealnya memang seperti ini, tapi dalam konteks saat kita turun ke lapangan tentu akan menemui yang namanya berbagai faktor yang bisa mempengaruhi apakah ini bisa berjalan secara ideal atau tidak. Seperti itu. Mungkin Sela ada tanggapan? Alhamdulillah sudah cukup, Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Sela. Ya, kita lanjutkan, nanti kita diskusi kembali. Ya, mengapa kita perlu advokasi kesehatan ya, advokasi di dalam kesehatan. Nah, karena ada beberapa hal ini, teman-teman, jadi kebijakan publik seperti yang kita tahu ya, kebijakan di pemerintah kita gitu ya, di Indonesia ini kan ada birokrasi-birokrasi tertentu gitu ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif seperti itu. Dan kesehatan ini pun juga ada gitu dari tingkat nasional sampai bahkan ke Dasawisma pun gitu ya, punya kebijakan-kebijakan sendiri tuh gitu, dan punya jenjang birokrasi gitu ya. Maka dalam hal itu kita perlu nih memahami gitu ya, ataupun mempelajari ilmu advokasi ini, karena dalam kesehatan pun kadang itu dibutuhkan, kadang itu merupakan upaya yang diperlukan dan mungkin menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan dalam suatu kondisi tertentu seperti itu. Karena ya ini ada yang masuk. Mohon maaf ya teman-teman, ini antara jaringan saya mungkin atau jaringan teman-teman. Sehingga tapi suara saya jelas ya dari tadi. Baik. Alhamdulillah jelas, Bu. Ya, jadi kebijakan tadi, nah maka setiap orang, setiap pihak-pihak yang ada di lembaga pun, instansi, itu juga mereka punya cara pandang terhadap kesehatan itu yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Nah jadi bisa jadi mungkin kalau kita sebagai orang kesehatan masyarakat atau tenaga yang bergerak di bidang kesehatan, mungkin akan sangat-sangat mendukung yang namanya kesehatan gitu ya, bahkan untuk untuk hal apapun gitu ya, misalkan dana ya udah kita anggarkan untuk kesehatan gitu ya, atau ada kebijakan tertentu ini harus berbau-bau kesehatan gitu, ataupun ada kita buat peraturan, SOP dan lain sebagainya, nah ini harus memperhatikan kesehatan. Nah tapi belum tentu itu bisa berjalan juga di instansi atau lintas sektor gitu ya teman-teman. Kalau di sektor lain, mungkin sektor pemerintahan yang tidak bergerak di bidang kesehatan, belum tentu mereka memandang kesehatan itu dengan sudut pandang yang sama seperti kita gitu ya. Ada yang sangat-sangat tidak memprioritaskan kesehatan sama sekali bahkan, atau ada yang memandang sebelah mata gitu tentang kesehatan gitu. Bahkan mungkin kalau di beberapa
desa gitu ya, dengan anggaran desanya mungkin kesehatan itu sangat dianggarkan sangat sedikit sekali dananya atau bahkan tidak dianggarkan sama sekali. Nah, itu kan tergantung dari bagaimana sudut pandang siapa gitu ya yang memandang kesehatan ini. Kemudian juga di Indonesia seperti yang kita tahu proses politik tadi ya, jadi banyak pihak yang bisa jadi terlibat dalam misalkan satu program, satu kegiatan, itu bisa banyak pihak nih yang terlibat dan belum tentu juga semua pihak ini memiliki pro yang sama gitu ya terhadap kesehatan. Nah, pemahaman masalah kesehatan masyarakat juga, kemudian komitmen orang-orang, masyarakat, pihak-pihak, instansi terhadap masalah kesehatan masyarakat. Nah, itulah menjadi hal yang penting gitu ya, dengan berbagai faktor, banyak instansi, kemudian banyak birokrasi, banyak sudut pandang, dan lain sebagainya, itu yang membuat kita menjadi perlu untuk melakukan advokasi kesehatan ini dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti itu ya, agar dalam proses yang ketika kita merencanakan sebuah program, ketika kita ingin mengusulkan sebuah kegiatan, dan terlebih tadi kalau misalkan ada masalah yang sangat urgent yang perlu kita selesaikan gitu ya, yang kaitannya dengan ketidakadilan dalam kesehatan gitu ya bagi masyarakat ataupun individu tertentu, maka semestinya bisa kita lakukan yang namanya advokasi kesehatan. Kemudian ya, jadi secara umum gitu ya tujuan dari advokasi kesehatan ini, hingga kita berharap tadi mulai dari adanya pemahaman dan kesadaran terhadap masalah. Jadi ya ada pihak yang menyadari dan memahami bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang harus dicari solusinya gitu ya. Kemudian ada yang ketertarikan untuk mengatasi masalah. Nah, tentu tidak hanya menyadari dan memahami bahwa oh ini ada masalah, tetapi harus ada ketertarikan juga dan upaya dan ataupun minat gitu ya untuk mengatasi masalah itu gitu. Dan semestinya kita sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat ya, semestinya kalau misalkan ada hal-hal ataupun masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian gitu ya di masyarakat, dan apalagi itu hubungannya dengan orang banyak ya. Nah, itu maka kita semestinya punya ketertarikan ini nih untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian selain mau dan peduli juga gitu ya terhadap jadi ada beberapa solusi misalkan yang bisa kita tawarkan. Nah, maka alternatif solusi mana nih yang akan dipilih yang paling sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada. Kemudian adanya tindakan nyata dari solusi masalah itu. Nah, jadi selain punya alternatif solusi, beberapa alternatif pemecahan masalah, maka semestinya ada tindakan nyata. Oh, ini solusi dari permasalahan yang bisa dilakukan. Nah, selain itu juga ada tindak lanjut kegiatan. Nah, harapannya selain sudah ada tadi solusi berupa tindakan nyata, maka ada tindak lanjut berupa kegiatan yang bisa dilakukan berdasarkan solusi yang telah dipilih tadi. Nah, sehingga sehingga hasil akhirnya yaitu adanya komitmen dan dukungan dari pihak-pihak ataupun stakeholder yang terlibat dalam proses yang bisa kita libatkan tadi untuk mendukung perubahan yang kita inginkan. Tadi ya, jadi ada kebijakan tertentu, kemudian sumber daya yang terlibat itu seperti apa, kemudahan akses, kemudian keikutsertaan, dan lain-lain. Nah, sehingga di sini sangat penting digarisbawahi ya, adanya komitmen dan dukungan dari stakeholder. Setelah kita melakukan upaya-upaya advokasi, harapannya komitmen dan dukungan dari stakeholder ini bisa tercapai, dan itu bisa berupa tadi misalkan mengeluarkan kebijakan ataupun ada sumber daya tertentu yang dimaksimalkan, kemudian ada kemudahan akses untuk mengakses suatu hal gitu ya, kemudian keikutsertaan dan lain sebagainya. Dan umumnya mungkin yang yang sering kita ketahui gitu ya, itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan gitu ya, kebijakan-kebijakan tertentu yang awalnya tadi tidak sesuai, maka disesuaikan dengan bagaimana yang semestinya yang bisa adil dari sisi kesehatan. Nah, kemudian pelaku dan sasaran advokasi siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat ya dalam proses advokasi ini. Nah, pelaku, jadi pelakunya ini bisa berupa ahli atau pakar gitu ya, ataupun pejabat yang berwenang. Kemudian misalkan dari pihak perguruan tinggi, kemudian media massa, itu juga bisa. Kemudian dari swasta berupa perusahaan misalkan, ataupun organisasi profesi,
organisasi kemasyarakatan atau agama, LSM gitu ya, tokoh publik dan lain-lain, itu bisa menjadi pelaku dari advokasi ini. Kemudian beberapa syarat gitu ya untuk orang yang akan nantinya menjadi leader ya di dalam advokasi ini, artinya dia yang akan melakukan advokasi, yaitu peduli kesehatan ya, konteksnya dalam kesehatan, kemudian paham permasalahan yang ada. Jadi dia harus paham akar masalahnya seperti apa, kemudian masalah-masalah yang dihadapi ini apa, faktor-faktornya apa saja. Nah, itu dia harus paham agar nanti saat mengadvokasi itu juga mengalir gitu ya, karena sudah paham tentang apa yang akan diadvokasikan. Kemudian berkemampuan gitu ya untuk melakukan proses advokasi itu dipercaya atau dihormati, misalkan entah itu sebagai tokoh masyarakat ataupun di sebuah instansi dia sebagai orang yang dipercaya atau dihormati untuk melakukan advokasi, kemudian tidak tercela dan lain-lain. Jadi jangan sampai juga melakukan hal-hal yang tercela ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan lain-lain. Kemudian sasarannya tadi kepada stakeholder ya, artinya para pengambil keputusan, pembuat kebijakan, kemudian orang-orang yang membuat opini publik gitu ya, penyusun draft dan lain-lain, yang itu nanti sangat berperan gitu ya dalam proses pembuatan kebijakan ataupun dalam proses perubahan sosial yang akan kita tuju. Nah, kemudian contohnya ya, misalkan unsur pemerintahan, DPR, DPRD gitu ya, pengusaha, penyandang dana, media massa, organisasi profesi, organisasi masyarakat atau keagamaan, LSM, tokoh publik, kelompok yang potensial, penentang atau lawan, dan sebagainya. Nah, ini penentang atau lawannya mungkin dalam konteks yang kalau misalkan ada konflik tertentu gitu ya, istilahnya itu penentang atau lawan. Jadi konflik tertentu yang menimbulkan korban gitu ya dalam tanda petik, dan ini bisa kita advokasi agar mereka bertanggung jawab, mereka sesuai dengan yang semestinya dalam keadilan gitu. Kemudian, nah ini gambaran dari pelaku dan sasaran dari advokasi. Kemudian, nah di mana dan kapan advokasi itu bisa dilakukan. Nah, di sini teman-teman, kapan kita bisa melakukan advokasi dan di mana? Nah, di sini ada beberapa tatanan, yaitu tatanan formal dan tatanan informal. Nah, misalkan kita saat melakukan rapat, seminar, konferensi misalkan, itu kan sebuah forum yang formal ya teman-teman, dan itu bisa menjadi salah satu sarana kita melakukan advokasi kepada stakeholder yang ada di sana. Kemudian tatanan informal, nah juga bisa dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu informal. Misalkan ada event-event festival ataupun event olahraga misalkan, ataupun saat berkunjung ke rumah gitu ya, atau reuni, arisan dan lain sebagainya, tergantung dari konteks permasalahan yang akan diadvokasikan. Nah, itu dalam tatanan informal pun bisa dilakukan. Nah, kemudian secara langsung, nah advokasi ini bisa dilakukan secara langsung, jadi berkomunikasi langsung face to face gitu ya dengan orang yang akan kita advokasi, misalkan dalam rapat tadi atau dalam event-event tertentu. Kemudian bisa juga melalui surat, misalkan ingin mengirim surat secara formal atau informal, kemudian email, telepon dan lain-lain. Nah, yang secara tidak langsung itu bisa kita menyampaikan ke orang lain gitu ya, kemudian nanti orang lain itu yang menyampaikan kepada stakeholder. Jadi misalkan kita menyampaikan ke kolega, ke teman, atau ke keluarga dari stakeholder tersebut, kemudian harapannya bisa disampaikan kepada pihak yang akan kita advokasi. Jadi itu melalui perantara gitu ya istilahnya, kalau yang secara tidak langsung. Nah, dalam proses advokasi ini, kata kuncinya yaitu pendekatan yang bijak ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku. Jadi dalam proses itu pun tadi, walaupun kita misalkan berbicara dalam forum formal ataupun dalam forum informal, jangan sampai kita istilahnya itu seperti melanggar aturan gitu. Jadi baik itu dalam kondisi formal maupun informal, kita harus melakukan pendekatan yang bijak, yang sesuai dengan kondisi. Jadi harus melihat dulu kira-kira ini timingnya pas tidak ya saat saya melakukan advokasi, saat saya berbicara, saat saya mempengaruhi atasan dan lain sebagainya. Maka harus dilakukan ataupun
kenali gitu ya lingkungan, kondisi kita sedang seperti apa, maka carilah timing yang pas. Kemudian strategi dalam membangun kepercayaan. Nah, tentu sangat penting ya di dalam proses advokasi ini kita membangun kepercayaan terlebih dahulu. Artinya selain menyamakan persepsi, menjalin jaringan ataupun kemitraan kerjasama, dan harapannya nanti bisa menimbulkan komunikasi yang sama-sama nyaman gitu ya. Jadi komunikasinya itu sama-sama memiliki frekuensi yang sama gitu setelah kita membangun kepercayaan dari diri kita sendiri dan kepercayaan dari pihak yang akan kita advokasi. Kemudian langkah pokok dari advokasi ini jadi diawali dengan bagaimana kita mendefinisikan isu strategis yang akan kita lakukan. Kemudian bagaimana kita membuat tujuan dari advokasi kita. Kemudian bagaimana kita mengembangkan pesan dalam advokasi, kira-kira nanti pesannya apa ya terhadap stakeholder A gitu. Kemudian saat saya menyampaikan ke stakeholder B, pesannya apa, seperti itu. Itu nanti disesuaikan. Kemudian penggalangan sumber daya termasuk dana. Jadi disesuaikan juga kira-kira sumber daya yang kita miliki apa, kemudian kebutuhan kita saat advokasi apa. Nah, selain itu mengembangkan rencana kerja. Nah, maka setelah kita sudah menyiapkan sumber daya apa ya yang kita butuhkan saat advokasi nanti, maka kita semestinya merencanakan gitu ya nanti langkah-langkah taktisnya seperti apa. Maka tadi perencanaan menjadi hal yang sangat penting juga di dalam proses advokasi ini. Nah, kemudian isu strategis peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi. Di sini ya beberapa isu contoh gitu ya dalam pelaksanaan advokasi. Nah, misalkan terkait dengan Sikda gitu ya, misalkan ada sistem pendataan gitu ya, kemudian maka yang bisa kita jadikan sebagai pihak ataupun sasaran kita mengadvokasi ya, misalkan pusat data dan informasi, kemudian Pemda, Dinkes, BPS, misalkan ada data-data kesehatan tertentu yang menjadi isu strategis gitu ya. Kemudian misalkan berkaitan dengan sistem pembiayaan, itu mungkin kaitannya dengan biro keuangan ataupun pihak-pihak yang pihak kebendaharaan gitu ya, yang ada di instansi-instansi tertentu. Kemudian manajemen sumber daya manusia, nah itu bisa kepada misalkan Puskunakes, kemudian Pemda ataupun Dinas Kesehatan provinsi ataupun kabupaten kota dan lain-lain. Kemudian kalau ada permasalahan terkait dengan P2KT misalkan ke Biro Perencanaan ya, misalkan terkait dengan perencanaan-perencanaan yang tidak sesuai, nah itu bisa kita ke Biro Perencanaan dan Anggaran, Pemda, Bapeda dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan manajemen strategis, nah itu bisa ke Puskabangkes, Pemda, Dinkes dan lain-lain. Nah, ini dalam konteks kesehatan ya. Jadi pihak yang dituju itu tidak hanya organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya, lembaga-lembaga yang non kesehatan, lembaga pemerintah yang memang kaitannya itu dengan kesehatan gitu nantinya. Nah, itu bisa kita jadikan juga sebagai sasaran advokasi. Nah, misalkan saja di dalam manajemen SDM ya teman-teman. Nah, misalkan kondisinya itu di suatu daerah ataupun di suatu tempat, misalkan di mana ya, misalkan di puskesmas gitu ya, ada puskesmas tertentu yang dari sisi tenaga medisnya itu sangat-sangat minim gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan ya yang tinggal di daerah tertentu, yang melihat kondisi puskesmas itu masih belum memadai sekali dari sisi SDM yang ada gitu ya. Nah, bagaimana gitu kalau misalkan hal itu terjadi? Nah, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat yang mungkin ada di lokasi setempat ya, misalkan ingin mengadvokasi agar puskesmas di daerah saya ini juga bisa terpenuhi nih tenaga medisnya misalkan. Nah, maka teman-teman selain bisa mengadvokasi ke Dinas Kesehatan juga bisa mengadvokasi ke Pemda gitu ya. Karena yang namanya teman-teman anggaran untuk dinas kan itu juga berasal dari pemerintah daerah ya. Maka dalam mengalokasikan ataupun meng-hire tenaga baru, misalkan tenaga medis baru di puskesmas kan itu juga selain menjadi kebijakan dari Dinas Kesehatan, maka perlu juga ACC gitu ya dari pemerintah daerah terkait dengan anggarannya. Karena kan kalau kita hire tenaga baru, berarti kita kan menyiapkan gaji yang baru untuk
beberapa orang misalkan, dan itu bukan hanya 1-2 bulan kan teman-teman, kita meng-hire orang itu kan untuk berkepanjangan ya, berapa tahun ke depan. Nah oleh karena itu perlu yang namanya anggaran juga nih dalam peningkatan atau penambahan kuantitas SDM di puskesmas misalkan. Maka kita selain ke Dinkes juga bisa melakukan advokasi ke pemerintah daerah misalkan, memberitahu fakta di lapangan datanya seperti ini, sedangkan kasus yang ditangani seperti ini, tenaga medisnya belum memadai dan menyebabkan masalah kesehatan tidak bisa dilayani secara baik dan lain sebagainya. Maka kegiatan yang dilakukan bisa ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang memang mempengaruhi bagaimana SDM di puskesmas itu bisa sesuai dengan yang semestinya. Nah, itu misalkan seperti itu ya kondisi di lapangan. Kemudian ya, terkait dengan kriteria pemilihan isu. Nah, misalkan kalau teman-teman ingin melakukan sebuah advokasi ya, dan mungkin ada beberapa permasalahan atau isu-isu yang ingin dilakukan nih, misalkan seperti tadi ya berkaitan dengan SDM kah, atau pembiayaan, anggaran, dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan penilaian agar kita memiliki prioritas gitu ya, kira-kira isu mana nih yang akan kita advokasi terlebih dahulu. Nah, itu bisa dijadikan salah satu metode untuk melihat ya dengan tabel berikut. Jadi misalkan melihat pertimbangan-pertimbangan di sini tinggi, sedang, dan rendah misalkan ya, apakah itu tergolong kepada nilai yang tinggi, sedang, atau rendah, misalkan dilihat dari isu tersebut mempengaruhi banyak orang tidak gitu ya. Kemudian isu tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap program kesehatan atau tidak. Kemudian isu tersebut apakah sesuai dengan misi atau mandat dari organisasi kita gitu. Misalkan kita bergerak dari LSM, atau kita bergerak dari puskesmas misalkan, atau kita bergerak dari tokoh masyarakat di RT RW dan lain sebagainya. Kemudian isu tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan isu tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan intervensi advokasi. Kemudian isu tersebut dapat memobilisasi secara besar para mitra dan pihak berwenang lainnya. Jadi apakah memang bisa menggerakkan berbagai pihak gitu ya yang ikut mendorong proses advokasi kita, dan banyak yang terlibat dalam proses advokasi kita gitu dari berbagai pihak. Nah, itu akan lebih baik. Nah, maka ini bisa dinilai dengan tinggi, sedang, rendah, kemudian nanti bisa ditotal berapa dari jumlah masing-masing. Nah, begitupun dengan isu-isu lainnya gitu ya. Ini bisa menjadi pertimbangan kita bahwa isu mana nih yang akan kita prioritaskan untuk kita advokasikan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan isu yang lain, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam menentukan tujuan dalam proses advokasi ini, teman-teman juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, dalam proses advokasi, tentu di awal kita sudah harus menentukan tujuan kan ya, teman-teman. Berawal dari masalah tadi, maka kita sudah tahu kira-kira nanti tujuannya apa dalam proses advokasi ini. Nah, tentu harus yang realistis gitu ya, artinya bisa dicapai dan bukan angan-angan gitu ya. Misalkan tadi tujuannya kita ingin mendapat dukungan agar tenaga medis di puskesmas ditambah gitu ya, atau dari yang sebelumnya di suatu puskesmas itu tidak ada tenaga medis, bisa diadakan tenaga medis misalkan. Nah, itu harus realistis, misalkan menambah 1 orang dokter. Nah, itu kan realistis dan bisa dicapai, bukan angan-angan, jelas dan terukur. Jadi kalau sudah bisa ada tenaga medis, misalkan dokter 1 orang, nah itu kan berarti sudah tercapai nih proses dari tujuan akhir advokasi kita. Kemudian tentukan isu yang akan disampaikan. Nah, kita tentukan dulu isu yang akan kita sampaikan berkaitan dengan kekurangan SDM di puskesmas misalkan, kemudian masalah kesehatan yang ada tidak bisa dilayani secara maksimal karena kekurangan SDM tadi, sehingga masyarakat pun yang ada di wilayah puskesmas tersebut biasanya harus mencari pelayanan ke lokasi yang lebih jauh, ke puskesmas yang lebih tinggi SDM-nya, dan lain sebagainya. Kemudian siapa sasaran yang akan diadvokasi? Nah, pihak siapa saja? Misalnya kalau dalam konteks tadi, kita bisa ke Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, ataupun pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pengadaan SDM di puskesmas tadi.
Kemudian seberapa banyak perubahan yang diharapkan. Nah, seberapa banyak perubahan yang diharapkan. Nah, tadi misalkan ingin ada penambahan minimal 1 orang dokter, minimal 1 orang bidan, dan minimal 1 orang perawat misalkan. Nah, itu seberapa banyak perubahan yang memang diharapkan dan ditulis gitu ya, harapannya bisa terrealisasi dalam waktu berapa lama gitu misalkan. Dan diharapkan perubahan itu memang benar-benar nanti bisa dicapai step by step-nya gitu. Apa yang harus dilakukan dalam prosedur pengadaan SDM tadi misalkan. Kemudian berapa lama dan di mana advokasi dilakukan. Nah, ini tadi berkaitan dengan rencana kerja gitu ya, bagaimana kegiatan advokasi ini dilakukan kira-kira 1 bulankah, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun gitu ya. Karena yang namanya proses advokasi ini kan tidak bisa kita pastikan gitu ya, apakah seminggu selesai, kemudian langsung ada hasilnya, atau ada yang butuh waktu sampai berbulan-bulan, atau bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya teman-teman, tergantung dari capaian dan tujuan akhir nanti dalam proses advokasi ini apa yang kita inginkan. Maka perlu kita tuliskan nih kira-kira capaian yang bisa didapatkan per 1 bulan itu apa, misalkan di bulan ini apa, advokasinya di mana, nanti tujuannya mendapat dukungan dari sisi apa gitu. Kemudian di bulan kedua di mana, berapa waktu yang dibutuhkan juga misalkan dalam proses advokasi itu, kemudian targetnya apa di bulan kedua, nah dan seterusnya. Jadi bisa disesuaikan perencanaannya sesuai dengan nanti isu apa yang akan kita sampaikan. Tentu akan berbeda ya ketika tadi misalkan kita mengadvokasi tentang pengadaan SDM di puskesmas, tentu akan berbeda ya ketika kita mengadvokasi adanya perubahan undang-undang. Nah, itu tentu mungkin akan lebih lama misalkan ya. Bisa jadi kalau perubahan undang-undang itu kan perencanaannya saja misalkan 2 tahun gitu. Nah, belum nanti ada perubahan-perubahan rapat dan seterusnya, persetujuan dan lain sebagainya, itu bahkan bisa sampai 5 tahun dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu tergantung dari isu apa yang akan kita advokasikan, maka itu juga akan menentukan berapa lama dan di mana proses advokasi kita dilakukan. Nah, kemudian dari tujuan tersebut tentu kita harus menentukan ya pesan-pesan advokasi apa yang bisa kita sampaikan kepada sasaran advokasi ya, kepada stakeholder, masing-masing stakeholder kita tentukan pesan-pesan apa yang bisa kita sampaikan. Nah, di sini misalkan kita memadukan antara ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan seni. Jadi tidak hanya tadi ya, misalkan kita dari sisi ilmu sains kayak gitu ya. Nah, karena ini berkaitan dengan advokasi sosial gitu ya, dan tentu kita menemui objek atau sasaran stakeholder kita kan dengan karakteristik yang berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin akan berbeda karakteristiknya kepala daerah A dengan kepala daerah B gitu, ataupun akan berbeda karakteristiknya kepala dinas dengan kepala pemerintah daerah gitu, ataupun berbeda antara satu orang dengan disiplin ilmu yang berbeda, itu pasti akan berbeda juga nih karakteristik mereka. Maka di sini yang digarisbawahi juga ada perpaduan ya antara ilmu pengetahuan dan sosial budaya serta seni, karena disesuaikan bagaimana nanti kita dalam mengembangkan pesan advokasi tersebut. Kemudian berisi fakta dan data yang akurat. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi perlu dipaparkan fakta-fakta dan data-data yang akurat agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu ya para orang yang diadvokasi, jadi sasaran sebagai stakeholder tentu akan lebih mudah untuk percaya gitu ya ketika sudah disediakan data-data yang ada di lapangan gitu. Kalau misalkan kita hanya menjelaskan kemudian tanpa data-data real ya, mungkin mereka juga akan hanya membayang-bayangkan saja gitu ya, akan tidak kenapa sih dikatakan masalah gitu, atau emang benar itu masalah. Nah, maka butuh yang namanya fakta dan data yang akurat ini untuk mendukung bahwa ini memang benar-benar menjadi sebuah permasalahan yang perlu untuk kita selesaikan bersama. Kemudian harus mampu membangkitkan emosi. Nah, mungkin dari sisi dari sisi seninya tadi nih. Jadi bagaimana bisa dari kata-kata itu atau dari pesan advokasi yang kita sampaikan tuh bisa sampai menyentuh orang yang kita sampaikan advokasi tadi. Jadi mereka sampai langsung berpikir gitu ya, oh iya ya benar juga ini sebuah permasalahan yang harus saya dukung gitu, atau oh iya ini menjadi tanggung jawab saya juga nih gitu. Jadi dia punya kita membantu untuk membangkitkan emosinya dia nih. Terlebih kan kalau stakeholder sebagai pimpinan, orang yang bisa mengambil kebijakan, para pemangku kepentingan gitu kan. Jadi
semestinya dia harus nih kita libatkan emosinya saat kita mengatakan ataupun menyampaikan pesan-pesan advokasi yang ingin kita lakukan. Kemudian yang terakhir harus mampu mempengaruhi para penentu kebijakan. Jadi tadi para penentu kebijakan atau stakeholder itu semestinya bisa kita pengaruhi berdasarkan pesan-pesan advokasi yang kita susun, dan harapannya mereka memang benar-benar tergugah gitu ya untuk mendukung juga gitu berdasarkan dari data-data, kemudian kondisi yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu harapannya mereka bisa terpengaruh hingga akhirnya mereka mendukung gitu ya apa yang kita bawa. Kemudian ya, jadi di sini ada 7 kriteria untuk kita menyusun pesan advokasi. Jadi misalkan kita bisa mengembangkan satu isu atau satu ide gitu ya, maka kita tetapkan dulu isunya apa, idenya apa. Kemudian kita membuat pesan yang mudah, sederhana, jelas, dan relevan gitu dengan kondisi saat ini, dengan kondisi yang memang diharapkan. Kemudian pesan dapat dipercaya, artinya ada data dan fakta yang akurat, yang secara real di lapangan memang benar terjadi. Kemudian tindakan yang dilakukan harus memberi keuntungan bagi penentu kebijakan. Artinya ketika nanti dari pesan itu tentu kan akan kita harapkan ada tindakan ya lebih lanjut. Nah, itu harapannya mereka juga menyadari bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu juga akan memberi keuntungan bagi mereka, karena kita kan dalam hal ini sama saja juga kita membantu mereka untuk mencari atau memperbaiki keadaan yang ada gitu ya. Mungkin ada ketidakadilan yang terjadi, maka kita bantu mereka untuk menyelesaikan ketidakadilan itu gitu. Kemudian ada kondisi yang belum sesuai harapan, kita bantu penentu kebijakan ini untuk menyesuaikan kondisinya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka di sini perlu kita menekankan bahwa ini juga hal yang bermanfaat, ini hal yang menguntungkan juga bagi stakeholder. Kemudian pesan harus konsisten. Nah, jadi harapannya ketika membuat pesan itu juga harus konsisten ya dari awal sampai akhir gitu ya, sesuai dengan isu apa yang diambil gitu. Misalkan tadi kalau konteksnya pengadaan SDM di puskesmas tadi, misalkan penambahannya menambah tenaga medis gitu ya, misalkan kita sudah menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian pesannya itu kan, tapi pas dalam pertemuan yang lain atau advokasi yang lain gitu ya, malah kita lebih ke menambah ataupun kita mengatakan bahwa diperlukan penambahan anggaran untuk gaji dari tenaga yang sudah ada di puskesmas misalkan. Nah, itu kan berarti ada ketidaksinkronan dan akan membingungkan jadinya, jadi tidak mencapai tujuan dari advokasi yang ada. Kemudian pesan harus menyentuh akal dan rasa serta membangkitkan kebutuhan yang nyata. Nah, jadi tadi harus menyentuh emosi dari orang yang kita advokasi serta harus mendorong penentu kebijakan atau stakeholder tadi untuk bertindak. Jadi setelah kita menyampaikan pesan, ada perasaan dari stakeholder itu, oh iya ini harus saya lakukan, harus saya tindak lanjuti gitu, dan memang ini menjadi kewajiban saya gitu ya. Jadi itu ada arah kepada dorongan seperti itu. Nah, jadi membuat pesan advokasi yang efektif tadi harus berupa statement atau pernyataan gitu ya sebaiknya, kemudian mengandung evidence atau fakta, kemudian ada contoh atau example yang menyentuh, serta advokasi action atau tindakan advokasi. Jadi yang diharapkan nanti dari advokasi ini kan tidak hanya berhenti mendapat dukungan gitu ya, tapi diharapkan sampai akhir akan menimbulkan tindakan berdasarkan dari hasil advokasi yang kita lakukan. Nah, misalkan saja ada isu-isu strategis seperti ini gitu ya, kata-kata dari pesan-pesan yang disampaikan teman-teman, misalkan 5 dari 10 anak kekurangan gizi, vitamin A atau garam beriodium mengancam kecerdasan anak bangsa. Nah, tentu di sini kita selain menggiring opini gitu ya, mencari dukungan kepada pihak stakeholder, harapannya mereka juga bisa concern terhadap isu-isu strategis ini gitu ya. Dan nanti misalkan terkait dengan kekurangan vitamin A atau kekurangan garam beriodium, nah apa nih yang kita harapkan tindak lanjutnya dari pemerintah gitu ya, apakah
memang selama ini mungkin kalau misalkan di daerah-daerah kan ada pembagian ini ya teman-teman, di seluruh daerah sih di Indonesia vitamin A kan ya, kan bulan vitamin A itu di bulan ini dan bulan Agustus gitu ya, 2 kali 1 tahun. Nah mungkin ada di daerah-daerah tertentu yang stok vitamin A-nya itu kurang gitu, ataupun stok garam beriodiumnya kurang dan sebagainya. Nah, maka mungkin bisa ini diarahkan kepada isu seperti itu. Jadi 5 dari 10 anak kekurangan gizi, vitamin A atau garam beriodium mengancam kecerdasan anak bangsa. Kemudian misalkan dalam konteks masalah rokok gitu ya, 43 juta anak Indonesia usia 0 sampai 14 tahun tinggal dengan perokok. Merokok menyebabkan kematian karena kanker paru. Nah, itu salah satunya. Mungkin merokok menyebabkan kematian karena kanker paru ini bisa digunakan ya dalam kondisi di suatu wilayah mungkin angka kanker parunya itu tinggi. Nah, maka ini bisa dijadikan kata-katanya gitu atau pesan yang ingin disampaikan berdasarkan data yang ada di wilayah setempat. Kemudian misalkan setiap 2 jam ibu bersalin meninggal, kemudian tiap 5 menit seorang bayi meninggal, gitu ya, berdasarkan data-data yang ada. Kemudian biaya penanggulangan penyakit yang disebabkan rokok memakan biaya 54,1 triliun rupiah, sedangkan biaya Depkes hanya 2,913 triliun rupiah per tahun. Nah, Depkes ini masih nama lamanya Kemenkes ya teman-teman, sebelum Kemenkes dulu namanya Departemen Kesehatan. Nah, mungkin ini konteks masalah yang dulu gitu ya, seperti ini pernah terjadi. Jadi bagaimana kita mendukung ataupun mencari dukungan pihak-pihak tertentu, terlebih pihak yang awalnya mungkin pro terhadap rokok gitu ya, terhadap perilaku merokok, bisa beralih ke pro kesehatan gitu ya, meninggalkan rokok, kemudian menghentikan dukungan mereka terhadap rokok gitu ya, karena tadi akibat rokok penyakit yang perlu dibiayai itu sampai 54, triliun rupiah gitu, sedangkan dana dari kementerian atau Departemen Kesehatan itu hanya sekitar 2 triliun saja. Nah, ini maka menjadi sangat senjang sekali ya dari sisi pendanaan, maka bisa menjadi salah satu contoh-contoh dari isu strategis yang bisa diadvokasikan. Nah, ini menjadi contoh ya teman-teman, misalkan isu strategisnya 40% murid kelas 6 SD di Kabupaten A di daerah perbukitan tidak lulus ujian. Nah, mungkin ini ada isu strategis seperti ini gitu ya. Ada angka yang cukup besar yang hampir 50% dari kelas 6 SD di sebuah sekolah gitu ya di daerah perbukitan tidak lulus ujian. Ini misalnya. Kemudian tujuan umumnya angka kelulusan murid kelas 6 SD di Kabupaten A mencapai 85% di tahun 2009. Nah, ini sepertinya tahunnya salah ya yang di bawah. Nah, kemudian yang tujuan khususnya 2009 benar, ini kan tujuan jangka panjang ya. Nah, kemudian tujuan khususnya meningkatkan cakupan konsumsi garam yodium di tatanan rumah tangga dan sekolah dasar di Kabupaten A mencapai 90% di tahun 2006. Nah, jadi misalkan seperti ini ya teman-teman, ada isu strategis seperti ini, kemudian digali permasalahannya apa kira-kira yang menyebabkan kondisinya mereka tidak lulus ujian gitu ya. Ternyata dari zat gizinya mereka masih belum terpenuhi gitu ya. Contohnya dari konsumsi garam beriodium misalkan tadi ya, atau vitamin A ataupun zat-zat besi dan lainnya, itu ternyata mereka belum terpenuhi dengan baik misalkan. Nah, oleh karena itu tujuan umum yang akhir nanti harapannya goal akhir dari proses advokasi yang dilakukan, angka kelulusan murid kelas 6 SD di Kabupaten A mencapai 85% di tahun 2009. Nah, tetapi tujuan khusus untuk mencapai angka kelulusan tersebut kan tidak serta-merta langsung bagus gitu ya di 2009, tetapi ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Nah, salah satunya meningkatkan cakupan konsumsi garam yodium di tataran rumah tangga dan sekolah dasar di Kabupaten A tersebut hingga mencapai 90% di tahun 2006. Nah, nanti ada tujuan khusus yang lain gitu ya. Nah, jadi proses advokasinya itu bisa dilakukan ke beberapa sektor gitu ya, bisa dilakukan ke beberapa instansi untuk mencapai angka kelulusan murid tadi bisa mencapai 85% di tahun 2009. Ini contoh kasus yang bisa diadvokasikan gitu ya, teman-teman. Kemudian nah, dalam proses kita menyiapkan bahan untuk advokasi,
Di sini tentu yang paling utama yaitu bahannya harus sesuai dengan data tadi ya, akurat, tepat, dan lengkap serta menarik ya. Jadi sesuai dengan kelompok sasaran, tentu dari data-data tadi kita analisis, kemudian kita klasifikasikan ya, mana yang berdasarkan data itu yang sesuai dengan kelompok sasaran kita, kemudian yang memuat masalah dan alternatif dari masalah tersebut. Nah, kemudian kita menentukan 5W plus 1H-nya, sama seperti kita menyusun sebuah teman-teman berita gitu ya, maka harus ada 5W dan 1H agar memang bisa diserap dengan baik gitu ya pesan yang kita sampaikan. Kemudian memuat peran yang diharapkan dalam solusi. Jadi apa nih yang diharapkan? Apakah diharapkan dinas itu melakukan suatu hal gitu, kemudian mengharapkan pemerintah melakukan apa gitu ya terhadap permasalahan itu hingga bisa melakukan solusi yang diharapkan. Kemudian pesan dikemas secara menarik, ringkas, jelas, serta mengesankan, dan juga akan lebih baik jika ada data pendukung, misalkan gambar, bagan, dibuat semenarik mungkin, kemudian dipertimbangkan juga waktu dan tempat untuk melakukan advokasi tersebut. Nah, kemudian untuk penggalangan sumber daya dan dana, tentu dalam proses advokasi ini kita harus menyiapkan yang namanya sumber daya apa nih yang akan kita gunakan untuk melakukan advokasi nanti. Nah, termasuk sumber daya dari sisi tenaga, waktu gitu ya, dan juga dana atau anggaran. Nah, jadi di sini yang penting karena kita membutuhkan sumber daya dari sisi tenaga, waktu, dan juga dana tadi, maka kita sangat disarankan gitu ya untuk menciptakan dan memperluas jejaring seperti yang di awal tadi. Maka pihak-pihak mana saja nih yang bisa kita ajak untuk melakukan advokasi. Kemudian kita mobilisasi sumber daya yang ada. Misalkan tadi kita ingin mengadvokasi seperti contoh sebelumnya ya, misalkan terkait dengan konsumsi garam beriodium ataupun vitamin A bagi anak sekolah dasar misalkan. Maka pihak-pihak yang bisa dilibatkan seperti apa? Misalkan LSM yang bergerak di kesehatan anak misalkan ya, ataupun kita mengajak instansi yang memang mendukung pendidikan bagi sekolah dasar misalkan, ataupun mengajak organisasi-organisasi tertentu yang sangat concern dengan pendidikan anak sekolah dasar dan seterusnya. Jadi itu diajak, diperluas jejaringnya agar memang sumber daya kita jadi lebih banyak dan dana pun secara tidak langsung juga bisa menjadi lebih banyak sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan nantinya dalam advokasi menjadi lebih optimal dengan sumber daya yang sudah dikumpulkan. Kemudian, nah bagaimana kita